Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawma aktsara min 70 marratan. Riwayat Bukhari. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu minta ampun. Bersegeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Surga Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Sudah disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ali Imran 133. Dari Abu Hurairah berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, minta ampun, bertobat kepada Allah fil yaumi aktsara min 70 marratin. Setiap hari 70 kali sehari semalam. Subhanallah. Nabi yang ummi, Nabi yang jaminan masuk surga, Nabi yang tidak punya masalah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah 70 kali sehari semalam. Jamaah subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah rahimani rahimakumullah. Mari kita syukuri nikmat Allah yang tidak pernah putus diberikan kepada kita semua. Mari kita jadikan umur kita ini umur yang betul-betul bermakna, berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur yang bermakna berarti itu manakala dia bisa memfungsikan dirinya sebagai abid Allah, hamba Allah yang tunduk dan taat, mentauhidkannya dalam segala kehidupan. Itulah hamba yang betul-betul yang punya arti dan makna kehidupannya. Sebaliknya, orang yang tidak mentauhidkan Allah itu diumpamakan di surah Al-An'am 170, surah Al-A'raf 179
walaqad zara'na li jahannam katsiran minan jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha kal an'am bal hum adall. Lebih sesat karena tidak mentauhidkan Allah, tidak ma'rifatullah, tidak ma'rifatun nabi, tidak ma'rifatud din. Soal dunia lincah, pintar segala macamnya, dikuasainya ilmu duniawi, apapun dijangkaunya. Tetapi pengenalan dengan Allah, buta hati mereka. Inilah kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lebih sesat lagi. Kalau sudah lebih sesat daripada hewan, makhluk apa lagi namanya? Nauzubillah. Makhluk apa lagi? Mari, fungsikanlah umur kita ini betul-betul umur yang bermakna. Selawat dan salam kita pohonkan kepada Allah. Kita berharap senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sebab-sebab berpaling dari agama Allah. Kemarin salah satunya adalah yang terakhir adalah tidak bertaubat. Tidak bertaubat. Syarat bertaubat itu kepada Allah sudah kusampaikan 3. Sudah kusampaikan sampai 3. Pagi ini, kalau menyangkut dengan makhluk, ditambah 1. Paham? Fokus ya Bu. Walaupun saya batuk, tidak apa-apa. Syarat bertaubat 3. Kalau menyangkut dengan makhluk manusia, harus tambah 1. Baru sah taubatnya. Kalau tidak, dia mati dalam membawa dosa kepada Allah dan dia akan mendapat tempat su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tambahan yang keempat, kata Imam Nawawi, saya ulang, kata Imam Nawawi, dosa yang menyangkut kepada manusia sebelum ia meninggalkan dunia ini, belum ia bertaubat kepada manusia itu, dia akan mendapat malapetaka 2 siksa. Alam barzah dan di yaumil akhir. Perhatikan bagus-bagus. Apa kata Imam Nawawi? Yang pertama, membebaskan dirimu dari hak sesama manusia. Bebaskan dirimu dari hak sesama manusia. Sadarlah kita, dalam kehidupan kita 24 jam, ada tak yang menyangkut dengan manusia? Ada tak Bu? Ada? Apa tidak? Ada. Alhamdulillah yang menyangkut itu dengan hal yang maslahat baik. Kalau menyangkut dengan hak-haknya dilanggar, na'udzubillah,
terlambat kita minta taubat, terlambat kita minta dihalalkan, terlambat kita minta diridhokan orang yang bersangkutan, dua siksa ini akan kita dapat. Barzah saat sakaratul maut, kemudian di yaumil hari akhir. Inilah yang harus dikhawatirkan. Sahabat, mereka sangat menjaga hubungan dengan manusia makhluk sesama sahabat. Sampai-sampai di surah Al-Fatah, Rasulullah mengajarkan kepada mereka dengan ayat Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu, sahabat Nabi itu, mereka itu asyidda, sangat keras kepada orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sama mereka. Ini ciri daripada binaan Rasul sahabat itu, supaya mereka nanti meninggalkan dunia ini tidak membawa masalah kepada Allah. Ini yang dibangun Rasul. Ini Bu. Jadi kata Imam Nawawi, bebaskan dirimu dari hak-hak manusia. Sekecil apapun usahakan jangan tersangkut dengan manusia waktu kita menghembuskan napas terakhir. Bisa itu Ibu, Bapak? Bisa itu Pak, Bu? Berjanji seperti ini tidak insya Allah, Bu. Terima kasih, naam. Sami'na wa ata'na. Sama itu, kamu bermirna pagi ini, insya Allah. Enggak boleh. Kecuali berjanji, ikut dah nanti ke Lebong, insya Allah. Ikut dah nanti ke Kepayang, insya Allah. Tetapi kalau diajak beriman, diajak mentaati Allah dan Rasul, tidak boleh ucapan insya Allah. Sami'na wa ata'na. Konsekuensi syahadat. Itu Bapak Ibu. Jadi harus kita ingat, bisa harus membebaskan diri. Yang paling banyaknya, kata Imam Nawawi, yang menyangkut manusia itu pada waktu dia sakaratul maut dengan manusia belum bertobat, fitnah sesama manusia. Fitnah. Nih. Jadi kalau ibu, bapak memfitnah orang supaya jangan terhambat waktu kita sakaratul maut, saya ingatkan, tamu ini enggak ada aba-abanya. Sakaratul maut ini enggak ada beritanya. Kematian tidak pilih bulu, tidak pandang usia, tidak pandang waktu, dan tidak pandang kesehatan. Yang kuncinya, wa kulli ummatin ajalu fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau sudah sampai ke finish, enggak ada bisa lagi. Nah ini, makanya kita harus bersiap dengan 24 jam itu dalam kematian. Karena kematian itu pintu gerbang kehidupan. Paham itu, Bu? Saya ulang. Kematian itu pintu gerbang kehidupan yang wajib ditempuh setiap makhluk yang bernyawa tanpa terkecuali. Kita nggak tahu masalah kita dengan orang fitnah belum selesai. Tahu-tahu malaikat Israel sudah nyemput. Apa alasanmu di hadapan Allah? Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh Tuhanku, sekiranya aku dihidupkan kembali, aku bertobat. Apalagi? Mari sadar. Jangan anggap sepele fitnah. Apalagi fitnah itu mencemarkan nama baik manusia di dunia. Baca surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ ada rambu-rambu. Yang harus kita awasi. Persoalan ini adalah persoalan dengan manusia yang paling berat. Terhalangnya napas itu tersangkut dalam kalimat La ilaha illallah dikarenakan dosa terhadap manusia. Ingat, Alqamah. Siapa? Siapa Alqamah? Sahabat Nabi. Tahu kita sahabat Nabi. Orangnya orang ahli ibadah. Tetapi saat sakaratul maut tidak sanggup lidahnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dikarenakan apa? Tahu jawabannya? Hah? Tahu jawabannya? Karena belum kusampaikan. Jawabannya karena dosanya kepada ibu. Dosanya kepada ibu. Alqamah. Ingat itu, Alqamah sahabat Nabi. Kita ini apa? Kok sombong kita dosa? Bangga di dosa. Ketahuilah, satu hari di sisi Allah 1000 tahun dunia. Betapa lamanya manusia itu, 1000 tahun. Bayangkan tuh. Lalu apa yang harus kita perbuat? Selesaikanlah itu fitnah itu. Jangan simpan. Pastikan kita itu dimaafkan. Pastikan kita itu diridhokan oleh orang itu yang kita fitnah itu. Pastikan. Kalau ingin ruh itu keluar dengan La ilaha illallah. Paham? Jelas sampai situ? Tunggu. Kata Imam Nawawi,
fitnah terhadap manusia membahas suatu malapetaka yang sangat dahsyat dan menggugurkan semua amal ibadah yang ia lakukan selama hidupnya. Gugur. Di mana artinya puasamu? Di mana artinya hajimu? Sedekahmu? Sementara fitnah itu berjalan terus. Inilah di akhir zaman, di hari kiamat, umat golongan Muhammad yang disebut muflis. Apa? Orang yang bangkrut. Siapa yang mau bangkrut? Coba unjuk tangan. Coba angkat tangan. Siapa mau? Kalau enggak, lepaskan fitnah. Ini belum tahu asal usulnya. Buat fitnah. Tebar ke langit, tebar ke angkasa, tebar ke bulan, ke pungguk sekalipun ditebarkannya. Di WA-nya pungguk itu. Subhanallah. Keterlaluan. Terlalu. Hati-hati. Kata Imam Nawawi, fitnah. Jadi solusinya adalah, kata Buya Hamka, saya kutip, perhatikan, saya kutipan dari Buya Hamka, ulama yang mulia. Seorang yang punya rumah pasti tahu isi rumahnya. Paham? Apa maksudnya? Hah? Orang yang punya diri tahu dia dosanya. Bukan rumah ini gambarkan Buya Hamka, rumah gedung kita, bukan. Ini nah. Di hatimu itu tahu dah kamu punya dosa enggak? Tuh. Sadarlah. Usia dini ini sudah lanjut nih. Gak lama lagi. Kita mohon kepada Allah, kita meninggalkan dunia dengan senyum. Amin. Tidak cukup amin. Harus bertobat. Tidak cukup. Jangan mudah amin. Tobatnya yang penting. Berhenti. Besok tidak lagi fitnah. Di masjid tidak ada lagi fitnah. Di luar sana tidak ada lagi fitnah. Keluar dari masjid tidak ada lagi fitnah. Itu tidak cukup amin. Mudah surga ya. Amin. Tiga. Kata Imam Nawawi, jika ia menggibah manusia, gibah, subhanallah. Tahu ibu gibah? Tahu gibah? Tahu ya. Alhamdulillah. Jika ia menggibah manusia, ia harus berkata jujur. Sanggup dah? Ini orang bertobat nih. Dia harus berkata jujur kepada orang yang digibah. Langsung minta maaf dan diridokan semua kata-kata yang dia ucapkan, dicabutnya dengan halal.
Pernah dibuat seperti itu? Subhanallah. Sangkutan akhirat. Ingat tuh. Dia harus jujur. Karena azab neraka itu dahsyat, kata Imam Nawawi. Baca surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yang taghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah kamu suka menggibah satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadakum, sukakah kamu, seseorang kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Bangkai. Mana disiksa makan bangkai? Coba dahsyatnya itu. Maka jangan coba-coba menggibah. Dahsyat dah. Pak, ngantuk. Hati-hatilah. Gibah ini luar biasa. Lebih dahsyat berzina daripada berzina 100 kali siksanya. Bagaimana mereka dalam neraka jahanam? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup-hidup. Dikasih bangkai saudara yang sudah mati, disiksa. Bangkai makanannya dalam neraka. Bangkai siapa? Bangkai saudaranya yang digibah itu. Maka jangan coba-coba. Ini taubat kepada manusia. 3 syarat itu ditambah dengan 1 ini. Baru kita suci murni berhadapan dengan Allah. Baru bersih. Tubuh Pak. Jadi gibah ini harus pastikan dirimu dengan orang itu terbebas. Macam mana solusinya? Supaya jangan larut-larut dibujuk oleh setan. Begitu sekali ini kamu mengatakan orang itu, langsung temui detik ini juga orang itu minta maaf. Minta maaf. Suatu hari ada seorang wanita Kipti. Wanita ini pendek, hitam, gemuk. Pendek, hitam, gemuk. Menemui Rasulullah, bertanya sesuatu. Aisyah di samping Rasul. Aisyah orangnya cantik. Nyiring-nyiring Aisyah melihat Tino ini. Sudah dia nanya, dia pamit, ulut salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasul, aku pulang. Ketawa Aisyah. Ada apa Aisyah? Alangkah gemuk pendek Tino ini ya Rasul. Minta maaf. Muntahkan gibah itu. Subhanallah. Begitu terus.
Berlari Aisyah, lalu dipegangnya tangan saudarinya itu, memohon kepada dia supaya diberi maaf dan diampuni. Sudah kumaafkan Aisyah, engkau kan istri Rasul. Tidak, ikhlas tak kau memaafkan saya? Takutnya Aisyah ucapannya itu. Hati-hati. Ghibah. Dosa kepada manusia. Yang keempat. Masih ada waktu? Terang ya. Sedikit lagi saya lanjutkan. Kata Imam Nawawi, dosa yang keempat, dosa pembunuhan terhadap manusia. Itu disebut kisos. Hati-hati. Ini menyangkut 3 hak. Kalau membunuh manusia dengan hukum 3 hak. Haknya Allah, haknya awaris, dan haknya si yang dibunuh. Jangan main-main. Jangan coba-coba bermain dengan Allah. Kisos wajib dibayar. Kalau tangan yang terpotong, tangan kanan yang dipotong. Kalau kaki yang dipotongnya, kaki kirinya yang dipotong. Kalau dia mematikan orang itu tanpa hak dengan izin Allah, kalau izin dari ahli waris, dia membayar denda, selamat. Tidak izin dari ahli waris, dia dunia dan akhirat tersiksa. Bagaimana orang yang tertimpa hak yang dimatikan, yang dibunuh, Allah berikan pahala nanti di akhirat kepadanya. Ini sebagai gambaran. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang saya hormati, harus kita jaga betul-betul 10 janji Allah atas perbuatan manusia. Nanti akan saya terangkan pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Nasrun minallah wa tawfiq qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.